berjumpa lagi dengan saya Evi Oktaviani dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 21B Universitas Negeri Medan. Di video kali ini, saya akan membawakan materi tentang fase perkembangan anak dan remaja, konsep dasar pendidikan, dan hubungan antara perkembangan dan konsep pendidikan. Video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Khairun Usman SSI MPD. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih itu perkembangan? Menurut istilah psikologi, perkembangan adalah konsep yang sangat kompleks sebab di dalamnya terkandung banyak dimensi. Oleh karena itu, menurut perkembangan dapat didekati dari istilah pertumbuhan, kematangan, dan perubahan. Ada banyak aspek yang mempengaruhi perkembangan, yaitu perkembangan fisik, perkembangan perilaku motorik, perkembangan intelektual, moral, sosial, dan ada juga perkembangan melalui emosi, perasaan, minat bakat, motivasi, sikap, kepribadian, dan kreativitas. Jadi ada banyak aspek perkembangan yang terjadi pada kita semua. Semua itu dapat mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jika ada yang tidak sesuai porsinya, maka akan terjadi gangguan. Perkembangan manusia dimulai dari masih di dalam kandungan. Setelah itu masa bayi, lalu masa awal anak-anak, setelah itu masa akhir anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tua. Baiklah, di materi yang saya bawakan itu tentang fase perkembangan anak dan remaja. Perkembangan masa awal anak-anak. Perkembangan ini dimulai dari anak-anak prasekolah, dimulai dari 2 sampai 4 tahun sampai mengalami proses perkembangan secara bertahap. Melalui beberapa perkembangan yaitu perkembangan fisik, kognitif, emosi, dan psikososial. Dan dari perkembangan ini, anak mulai mengalami perubahan. Contohnya dari segi fisik, anak bertambah tinggi dan berat badan anak berubah. Dan dari segi kognitif, adanya perubahan cara berpikir anak. Dari segi emosi, anak sudah mulai dapat mengekspresikan rasa emosinya. Sedangkan segi psikososial, anak dapat berhubungan atau bersosialisasi dengan lingkungannya. Perkembangan pada masa akhir anak-anak. Fase masa akhir anak-anak yang berlangsung dari 6 sampai 13 atau 14 tahun. Pada fase ini, anak sudah lebih menjadi mandiri. Pada masa inilah anak paling peka dan siap untuk belajar dan dapat memahami pengetahuan dan selalu ingin bertanya dan memahami. Perkembangan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kognitifnya. Hal ini membentuk persepsi anak mengenai dirinya sendiri dalam kompetisi sosialnya. Perkembangan sosial anak mulai meningkat yang ditandai dengan adanya perubahan, pengetahuan, dan pemahaman. Aspek perkembangan manusia pada tahap masa akhir anak-anak. Aspek perkembangan pada perubahan fisik. Yang pertama, kenaikan berat badan lebih bervariasi daripada kenaikan tinggi badan anak. Kedua, bertambah besarnya mulut dan rahang, dahi melebar dan merata, bibir semakin berisi, hidung menjadi lebih besar dan bibir berhenti berbentuk, leher menjadi lebih panjang, nada melebar, perut tidak buncit, lengan dan tungkai memajang.
memanjang dan tangan kaki dengan lambat tumbuh membesar. Ini adalah contoh perubahan fisik pada masa akhir anak-anak. Perbandingan tubuh yang kurang baik yang sangat mencolok pada masa akhir anak-anak menyebabkan meningkatkan kesederhanaan pada saat ini, kurangnya perhatian terhadap penampilan dan cenderung untuk berpakaian tidak seperti yang lain. Keterampilan pada akhir masa anak-anak, yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri, keterampilan menolong orang lain, keterampilan sekolah, keterampilan bermain. Untuk kemajuan berbicara, bertambahnya kosakata, kemajuan dalam pengertian, pengucapan, pembentukan kalimat. Lalu itu adalah perkembangan aspek dalam bahasa. Lalu untuk perkembangan atau perubahan dalam aspek emosi, pada umumnya pada akhir masa anak-anak merupakan ungkapan yang menyenangkan. Untuk standar orang dewasa, ungkapan emosional kurang matang, tetapi hal ini menandakan emosi pada usia ini menyenangkan. Banyak ledakan amarah terjadi pada anak-anak, menderita kekhawatiran dan perasaan kecewaan. Kalau emosi yang umum muncul terjadi pada akhir masa anak-anak, itu periode meningginya emosi. Itu disebabkan karena keadaan fisik atau lingkungan. Lalu peranan yang harus dilakukan anak yang lebih besar telah terumus secara jelas. Dan terakhir dengan meningkatkan keterampilan, anak tidak banyak mengalami kekecewaan. Pemulaan katalis emosional. Selanjutnya materi tentang fase perkembangan remaja. Pada fase perkembangan remaja diartikan bahwa remaja merupakan masa antara kanak-kanak dan dewasa. Perkembangan masa kanak-kanak masih dialami, namun sebagian kematangan masa dewasa sudah dicapai. Awal masa remaja berlangsung kira-kira sekitar umur 13 tahun sampai 16 sampai 17 tahun, dan akhir masa remaja dimulai dari 16 tahun sampai 18 tahun, yaitu usia matang secara hukum. Dengan demikian, akhir masa remaja merupakan periode yang singkat. Dalam fase perkembangan remaja ada yang namanya tahap pubertas. Apa saja tahap pubertas? Mari kita bahas. Tahapan ini bertumpang tindih dengan 1 atau 2 tahun terakhir masa kanak-kanak pada saat anak dianggap sebagai prapuber, yaitu bukan lagi seorang anak, tapi belum juga seorang remaja. Ciri-cirinya yaitu seks sekunder mulai tampak, tetapi organ-organ reproduksi belum sepenuhnya berkembang. Tahapan ini ditandai di mana kriteria kematangan seksual muncul, haid pada anak perempuan dan pengalaman akan mimpi basah pada anak laki-laki. Tahap pubertas merupakan tahap yang sangat berbahaya bagi anak jika tidak diawasi oleh orang tuanya, karena pada tahapan ini anak sangat ingin atau sangat penasaran akan hal-hal yang membuatnya menjerumus pada sisi negatif. Tugas-tugas pada masa fase remaja yaitu kematangan emosional, kemantapan minat heteroseksual, kematangan sosial, emansipasi dari kontrol keluarga, kematangan intelektual, memilih pekerjaan, menggunakan waktu senggang secara tepat, memilih filsafat hidup, dan mencari identitas diri. Itu merupakan tugas-tugas dari fase remaja yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Tantangannya sebagai orang tua, di mana menjadi orang tua yang baik dengan cara mengerti, memahami anaknya, dan memotivasi serta memberikan perhatian yang cukup.
Para orang tua tidaklah seharusnya memanjakan anak-anak secara berlebihan dengan memberikan fasilitas-fasilitas kepada anak yang akan membuat anak menjadi terlalu mudah untuk mendapatkan, karena akan merugikan pribadi dan mental anak di kemudian hari. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konsep dasar pendidikan. Apa sih konsep dasar pendidikan? Manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di sekolah dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup, yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara sehat. Tujuan pendidikan nasional kita yang berasal dari berbagai akar budaya bangsa Indonesia terdapat dalam sistem pendidikan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk lebih mudah mencapai tujuan tersebut, diadakannya terdapat tujuan pendidikan institusional, yaitu sesuai tingkat dan jenjang pendidikannya, seperti tujuan pendidikan taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan tujuan pendidikan perguruan tinggi. Dalam pendidikan Indonesia terdapat yang namanya kurikulum. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Apakah yang dimaksud dengan konsep pendidikan? Pendidikan merupakan usaha yang sengaja, secara sadar, dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai seorang warga masyarakat, dengan memilih isi atau materi, kemudian strategi kegiatan, dan juga teknik penilaian yang sesuai. Pada konsep pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan sebagai sistem, pendidikan yang ada di dalamnya ada jalur, ada jenjang, dan juga jenis pendidikan tersebut. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pendidikan sebagai sistem. Kenapa pendidikan disebut sebagai sistem? Ilmu pendidikan merupakan sebuah sistem pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset yang disajikan dalam bentuk konsep-konsep pendidikan. Konsep-konsep pendidikan tersebut tidak lain merupakan berdasarkan pengalaman yang ditata secara sistematis menjadi satu kesatuan yang disebut dengan skema konseptual. Konsep pendidikan yang kedua, ada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jalur pendidikan ada 3 bagian, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan non-formal. Kita bahas dulu tentang pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini atau disebut dengan PAUD atau TK ataupun RA. Kemudian pendidikan dasar yaitu sekolah dasar atau MI, pendidikan menengah ada SMP, MTS, dan juga SMA atau MA, dan pendidikan tinggi sekelas universitas. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal terstatus negeri dan juga pendidikan formal terstatus swasta. Yang kedua, ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil dari pendidikan non-formal
dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan seperti lembaga kursus misalkan, dan juga pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada pendidikan informal. Jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun juga non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Contohnya seperti pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan juga sosialisasi. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang diterapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan diantaranya yaitu adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi. Jenis pendidikan. Terdapat pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan terakhir ada pendidikan khusus. Pertama yang akan kita bahas yaitu untuk pendidikan umum. Pendidikan umum atau pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, ada pendidikan kejuruan. Pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu, yaitu disebut dengan pendidikan kejuruan. Kemudian ketiga, ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik atau pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan pengembangan disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Contohnya seperti program sarjana atau program pasca sarjana. Yang keempat, ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Kelima, ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian serapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Keenam, ada pendidikan keagamaan. Merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan ilmu pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Contohnya seperti di pesantren, kemudian di MI, MTS, MA, MAK, Sekolah Tinggi Teologi atau Sekolah Tinggi Keagamaan. Terakhir ada pendidikan khusus. Jenis pendidikan ini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Contohnya seperti sekolah luar biasa. Baiklah, materi selanjutnya adalah hubungan antara perkembangan dan pendidikan. Hubungan antara perkembangan dan pendidikan sangat berkaitan. Contohnya itu hubungan pendidikan dengan perkembangan anak usia dini. Itu sangat dibutuhkan karena pada anak usia dini atau PAUD itu dapat merangsang perkembangan otak dan pendidikan formal dan informal itu juga bisa dapat mempengaruhi perkembangan fisik karena kan di situ anak mulai belajar lari-larian dan main itu juga menyehatkan badan. Lalu pada hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan karena setelah manusia dilahirkan itu pasti berkembang dan salah satunya perkembangan kognitif yaitu ilmu pengetahuan atau otaknya. Jadi untuk membuat dia berkembang
dan tidak tertinggal zaman, maka anak itu disekolahkan ataupun diajari untuk melakukan sesuatu ataupun berpikir dengan matang agar tidak terjadi kesalahan atau penyesalan keputusan yang diambilnya. Baiklah, cukup sekian video saya kali ini. Semoga dapat membantu yang sudah menonton. Terima kasih.